Shalom, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat. Sekarang kita mau belajar, sama-sama kita buka, kita sudah masuk subtema 3 ya. Nah, kita mau buka di halaman 101. Sudah. Nah, di sini kita ada seorang ibu sedang bercakap-cakap dengan anaknya yang bernama Alin. Nah, ibu ini sedang bertanya kepada anaknya, kenapa anaknya terlihat pucat akhir-akhir ini. Nah, si Alin ini dia bilang begini, iya bu, badanku juga terasa lemas dan lesu katanya. Lalu ibunya bilang, mungkin kamu menderita anemia. Sebaiknya kamu makan makanan yang tinggi zat besinya seperti bayam. Nanti ibu buatkan ya. Nah, siapa di sini di antara anak-anak yang tidak suka makan sayur? Ayo, jangan ya. Miss harapkan kalian semua harus suka dengan yang namanya sayuran, ya. Jadi harus dari sekarang, walaupun sedikit tapi harus ada yang kalian makan sayur-sayuran tersebut. Oke, nah sekarang perhatikan, anemia adalah salah satu gangguan pada peredaran darah manusia. Ya, yaitu kurangnya kandungan hemoglobin. Nah, hemoglobin dalam sel darah merah. Sistem peredaran darah ini merupakan sistem dalam tubuh ya. Sistem dalam tubuh yang dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Jadi kalian lihat di sini bahwa sistem peredaran darah merupakan sistem dalam tubuh yang dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Ingat ya. Nah, oleh karena itu sistem peredaran darah ini harus perlu dijaga kesehatannya, ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga sistem peredaran darah? Nah, lihat yang pertama di sini. Selalu memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Ya, kita harus memperhatikan makanan apa yang kita makan, ya. Nah, di sini kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat merupakan cara yang ampuh dalam menjaga kesehatan darah. Adapun nutrisi-nutrisi yang penting untuk darah kalian perhatikan ya. Yang pertama apa? Zat besi, kemudian apa? Vitamin B6. Lalu apa lagi? Vitamin B12. Nah, yang kedua ini menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula ya. Nah, diet terhadap beberapa jenis penyakit dapat membantu kita menjaga kesehatan darah. Nah, diet tersebut diantaranya dengan mengurangi konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Ya, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, maka akan menyebabkan yang namanya hipertensi, tekanan darah tinggi ya, hipertensi itu. Kalau kita juga terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka kita juga akan menyebabkan yang namanya meningkatnya kadar gula yang di dalam darah ya. Jadi sebaiknya kurangi makanan yang banyak mengandung garam dan gula. Kemudian selanjutnya membatasi asupan lemak ya, membatasi asupan lemak. Nah, lemak ini yang ada ya, ada lemak baik dan lemak tidak baik ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini lemak ada yang baik dan ada yang tidak baik bagi kesehatan. Bila seseorang mengkonsumsi terlalu banyak kandungan lemak, ya, kandungan lemak tidak baik akan dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah serta jantung dari waktu ke waktu. Ya, jadi kalau misalnya mengkonsumsi terlalu banyak lemak yang tidak baik, nah itu akan mengakibatkan apa? Rusaknya pembuluh darah, ya kan? Selain pembuluh darah juga jantung, ya. Jadi kita harus kurangi, ya. Kita harus kurangi yang namanya konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak yang tidak baik. Nah, sekarang perhatikan lagi. Untuk itu, sebaiknya mulai mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang lebih banyak mengandung lemak baik, yaitu makanan yang mengandung asam lemak omega 3 ya. Nah, asam lemak omega 3 ini adalah asam lemak yang baik ya. Ini lemak yang baik ya. Jadi kita harus mengkonsumsi asam lemak omega 3. Contohnya apa? Misalnya seperti ikan salmon, buah-buahan, sayur, ya kan, sayur-sayuran, biji-bijian. Nah, itu kita harus konsumsi. Nah, kemudian yang terakhir melakukan olahraga secara teratur. Ya. Nah,
melakukan gerakan fisik akan dapat membantu ya namanya menjaga kesehatan darah ya. Dengan olahraga otot-otot kita tuh tumbuh semakin kuat dan peredaran darah kita atau aliran darah kita menjadi lancar ya kan. Kalau kita olahraga pasti peredaran darah kita lancar. Tapi kalau kita malas berolahraga, nah jangan ya, kita harus lebih semangat untuk untuk olahraga. Jangan kita nggak berolahraga akhirnya membuat badan kita lemas. Nah peredaran darah kita nantinya kurang lancar. Oke, sekarang perhatikan di sini. Tahukah kamu bahwa dengan nutrisi rutin mengikuti kegiatan donor darah akan membantu menjaga kesehatan darah? Ya, tentunya ya, pastinya akan menjaga kesehatan darah. Nah, dengan melakukan kegiatan sosial tersebut, selain bertujuan untuk menolong orang lain, ya, itu juga berguna untuk memproduksi sel-sel darah merah yang baru. Jadi tidak perlu khawatir ya, sel darah merah itu nanti dalam tubuh kita berkurang pada saat waktu kita mendonorkan darah, itu tidak. Karena apa? Sumsum tulang belakang nih, ya, sumsum tulang belakang kita di sini, nah itu akan memproduksi sel-sel darah merah yang baru, yang sel-sel darah merah yang baru, dan tentunya yang lebih sehat lagi sehingga tubuh kita bisa mendapatkan pasokan atau suplai darah yang baru. Oke, kita sama-sama menjawab ya. Yang pertama, apakah nutrisi yang baik untuk darah? Yaitu zat besi, vitamin B6 dan vitamin B12. Apa yang akan terjadi jika kita terlalu banyak mengkonsumsi garam? Yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu yang ketiga, apa pengaruh olahraga pada aliran darah dalam tubuh? Nah, aliran darah itu menjadi lancar ya. Lalu yang keempat, apakah lemak yang nomor 4 ini ada pertanyaannya ada 2 ya. Apakah lemak yang baik untuk tubuh? Nah, makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Lalu yang kedua, ya, pertanyaan nomor 4, pertanyaan yang kedua, sebutkan makanan yang banyak mengandung lemak tersebut. Yaitu makanan apa? Ikan salmon, betul. Lalu apa lagi? Buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian. Lalu yang terakhir, apa akibat jika kita banyak mengkonsumsi makanan berlemak jahat? Apa yang terjadi? Nah, tentunya rusaknya pembuluh darah serta jantung ya. Nah, selanjutnya Miss minta kalian buka kembali halaman 121 ya, 121. Nah, di sini ya di halaman 121 ini adalah cerita bergambar ya, yang ini. Nah, ini cerita bergambar, ceritanya ini seekor kucing ya yang sedang makan, lalu datanglah seekor itik. Nah, itiknya minta makanannya si kucing, tapi si kucing ini tidak mau memberikan makanannya ya. Lalu si kucing ini marah. Nah, itik pada saat melihat si kucing ini marah, dia kaget, dia lari ya, dia berlari. Nah, si kucing ini nggak tinggal diam, dia lari, dia kejar si itik ini. Kemudian sampailah di sebuah jembatan sehingga si kucing ini tergelincir jatuh. Nah, itiknya tetap melihat ya, tapi yang terakhir kalian bisa lihat di sini ya. Nah, itik pada akhirnya dia menolong si kucing itu ya. Nah, walaupun si kucing ini itik ini masih mengingat kekikiran daripada si kucing, tapi si itik ini mau memaafkan si kucing, sehingga si itik ini menolong si kucingnya. Kemudian lihat halaman berikutnya 122 ya. Nah, di halaman 122 ini kalian lihat ada pertanyaan, berikan pendapatmu tentang hal berikut. Yang pertama, setujukah kamu dengan sikap kucing? Nah, kalian tuliskan ya, kalian jawab kalau kalian tidak setuju atau setuju. Kemudian jelaskan pendapatmu. Nah, apa pendapat kalian? Tentunya apa? Karena tidak boleh kikir, tidak boleh pelit ya. Kemudian yang kedua, seandainya kamu menjadi itik, apakah kamu akan menolong kucing? Kalau Miss, ya. Nah, kalian jawab sendiri, kalian mau menolong atau tidak ya.
tapi tentunya kalian harus menolong ya. Walaupun ada misalnya nih ya, kalau misalnya kalian ya teman kalian tidak mau berbagi makanan misalnya, kalian jangan marah, nggak boleh. Tapi ketika orang yang kalian minta dia mengalami satu kesusahan ya, jangan kalian tertawakan gitu, jangan, nggak boleh ya. Kalian harus menolong, membantu, dan yang terpenting kalian harus memaafkan ya. Nah, sekarang lihat di sini, dongeng yang telah dibaca tadi merupakan contoh cerita bergambar. Sekarang buatlah cerita bergambar dengan tema menjaga kesehatan pada organ peredaran darah ya. Masih ingatkah kamu langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar? Nah, sekarang cara membuatnya, cerita bergambar ini akan diuraikan kembali ya. Yang pertama itu adalah menentukan tema cerita ya. Yang pertama harus menentukan tema cerita, lalu yang kedua menentukan tokoh utama dan wataknya dalam cerita. Lalu yang ketiga membuat garis besar cerita dari gagasan yang telah dibuat ya. Yang keempat membuat gambar dari garis besar cerita ya. Jadi membuat gambar dari garis besar cerita tersebut. Lalu yang kelima menguraikan ceritanya lebih terperinci lagi ya. Nah, sebelum menggambar ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Salah satu kita lihat di sini ada 3. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Lalu yang kedua membuat sketsa dari garis besar cerita ya. Lalu yang ketiga menyempurnakan sketsa gambar berdasarkan uraian cerita yang telah terperinci ya, atau yang lebih terperinci ya. Kemudian Miss minta kalian buka lagi halaman 124 di Ayo Berkreasi. Kalian lihat di sini. Pilihlah salah satu topik tentang melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Setelah kamu menemukan topik pilihanmu, buatlah sebuah cerita bergambar yang menggambarkan tentang pelaksanaan hak dan kewajibanmu dalam masyarakat ya, sebagai warga masyarakat. Nah, ini tugas kalian ya. Kalian kerjakan ya, kalian buat cerita bergambar ya. Kalian buat cerita bergambar. Kemudian temanya di sini Miss berikan di sini ada 2 ya tadi tugasnya ya, di halaman 122 dan 124. Tapi Miss minta kalian kerjakan hanya 1. Kalian pilih. Kalian boleh pilih dengan tema yang pertama misalnya menjaga kesehatan pada organ peredaran darah ya, itu tema pertama. Atau tema yang kedua adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini nanti kalian kirimkan ke GCR. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.